Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua dimanapun kalian berada? Semoga hari ini kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, kali ini kembali lagi Bang Asin mengupload video tentang sawit karena banyak pertanyaan yang perlu Bang Asin jawab, dan lebih baik Bang Asin buatkan video supaya jawabannya lebih mengena dan pas ya. Oke. Adapun pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman ya, yang pertama adalah bagaimana cara menaikkan produksi sawit tua ya. Maksudnya sawit yang sudah berumur, yang sudah agak tua, sudah tinggi-tinggi, itu bagaimana caranya agar produksi sawit tersebut tetap stabil atau bahkan produksinya bisa meningkat ya, atau tetap stabil, tidak ada penurunan atau pengurangan produktivitas buah ya. Jadi sini Bang Asin akan coba menjawab sesuai pengalaman ya, dan bagi teman-teman yang memiliki pandangan lain atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar supaya teman-teman kita yang lain yang menanyakan pertanyaan ini bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan. Oke, jadi langsung saja ya. Jadi berbicara mengenai sawit tua ya, sawit yang sudah berumur, otomatis kelapa sawit tersebut tingkat produktivitasnya kadangkala sudah mulai menurun ya teman-teman ya. Banyak kita Bang Asin dapat, biasanya kalau sawit yang sudah mulai tinggi-tinggi itu produktivitas buahnya itu sudah sangat menurun, dan ada juga bahkan yang tetap stabil dan bahkan buahnya besar-besar teman-teman, dan jangannya besar-besar. Di video-video Bang Asin sebelumnya, mungkin teman-teman subscriber yang sudah lama di channelnya Bang Asin pasti sudah menonton video-video tentang Bang Asin panen kelapa sawit pokok tinggi ya. Pokok tinggi itu adalah pohon kelapa sawit yang sudah tinggi-tinggi dan sudah sawit yang sudah berumur atau sudah tua teman-teman ya. Di situ mana buahnya sangat besar-besar, bahkan satu angkong itu arko itu ya teman-teman, satu janjang buahnya masuk ya. Nah, begitu besarnya. Jadi kalau berbicara mengenai sawit tua ya, yang Bang Asin dapat tingkat produktivitasnya itu ada yang menurun, ada yang tetap. Nah, bagaimana caranya? Jadi cara yang harus teman-teman lakukan adalah lagi-lagi tentang perawatan ekstra kelapa sawit tersebut, mulai dari kelapa sawit itu belajar berbuah, dan jangan sampai teman-teman mengurangi apa yang teman-teman sudah lakukan ya. Mengurangi di sini yang pertama adalah manakala buah atau harga buah sawit turun, teman-teman sudah mulai jarang memupuk, jarang membersihkan, jarang memproning, memangkas kelapa sawit ya, yang akhirnya pada saat harga buah kelapa sawit menjadi mahal, teman-teman baru mulai lagi untuk merawatnya. Nah, di situ ada jenjang ya, masa istirahat perawatan. Nah, otomatis kelapa sawit tersebut yang tadinya buahnya sudah bagus-bagus akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena perawatannya berkurang ya, berkurang pada saat harga buah kelapa sawit itu murah. Nah, yang intinya adalah bagaimana cara menetapkan agar produktivitas sawit tua itu tetap stabil, atau buah yang dihasilkan pada saat sawit kelapa sawit itu tua tetap bagus, yaitu jalan satu-satunya adalah perawatan ekstra teman-teman. Nah, kalau berbicara perawatan ekstra, ada 3 hal yang teman-teman harus jaga untuk perawatan kelapa sawit agar buahnya itu benar-benar produktivitasnya tinggi, besar-besar janjangannya, dan memberikan hasil yang maksimal. Jadi perawatan ekstra yang pertama adalah teman-teman harus menjaga kebersihan lahan sawit teman-teman ya, terutama kebersihan lahan
ya harus disemprot. Kemudian kalau mau meninggalkan rumput ya atau gulma, silakan teman-teman tinggalkan di antara lorong sawit atau di tempat penumpukan kelapa sawit seperti ini. Nah, dan usahakan di bagian lorong sawit, di bagian pohon itu bersih ya. Ada beberapa videonya Bang Aslin yang Bang Aslin syuting di lahan is the best, itu yang paling menurut Bang Aslin paling terbaik ya. Bisa teman-teman lihat, jarum saja jatuh mungkin ketemu, dan teman-teman bisa melihat hasil buahnya yang dihasilkan sangat-sangat lumayan ya, sangat-sangat luar biasa, beda dengan hasil-hasil tempat lain yang Bang Aslin panen. Kenapa? Hasil di lahan tersebut tidak pernah berkurang teman-teman. Itu imbas dari apa ya? Imbas dari perawatan yang ekstra. Dia selalu menjaga, yang pertama adalah kebersihan lahan sawitnya ya. Sawit baru, rumput baru hidup ya, mungkin setinggi 10 cm sudah disemprot lagi teman-teman. Ada yang berkomentar, Bang, apakah itu tidak membuat lahan sawit kita menjadi tandus kalau rumput sering disemprot? Nah, nyatanya lahan yang is the best tersebut lahannya tetap oke dan bahkan yang terbaik menurut Bang Aslin ya. Kemudian perawatan ekstra yang kedua adalah pemangkasan pelepas sawit. Ini jangan juga dianggap sepele teman-teman ya. Pruning kelapa sawit. Kenapa? Karena perawatan pruning kelapa sawit ini perlu dilakukan sebelum teman-teman melakukan pemupukan. Kenapa? Karena banyaknya pelepas sawit ya, itu akan mempengaruhi tingkat produktivitas dari buah sawit ya. Kalau teman-teman rutin mungkin 1 tahun sampai 3 kali di pruning ya, dan meninggalkan satu pelepah di bawah buah, atau teman-teman bisa juga menggantung buah seperti ini kalau sawitnya sudah tinggi-tinggi. Nah, itu fungsinya apa, kegunaannya apa? Bang Aslin sudah bahas sebenarnya, tapi ya Bang Aslin bahas sedikit saja di sini ya. Itu fungsi pruning ya pada saat sebelum pemupukan adalah manakala kita memupuk kelapa sawit nanti ya, otomatis pupuk yang akan diserap oleh buah, oleh pohon kelapa sawit itu akan langsung terserap ke buah ya, dan tingkat berbagi dari kelapa sawit tersebut, pupuk yang diserap itu akan sangat berkurang. Kenapa? Karena dia terfokus kepada buah, dia tidak terlalu terfokus, tidak terlalu terbagi kepada pelepah sawit. Kenapa? Karena sudah dikurangi ya. Bayangkan kalau banyak pelepas sawit, teman-teman jarang pruning, otomatis pupuk yang teman-teman hambur atau pupuk cair itu akan banyak lari ke pelepah. Nah, otomatis tingkat produktivitas sawit atau pupuk yang lari ke buah tidak akan maksimal. Kenapa? Karena dia akan berbagi dengan pelepas sawit yang begitu banyak. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita sering mempruning kelapa sawit ya, otomatis cahaya matahari itu akan langsung masuk ke dalam lahan sawit kita. Nah, itu juga sangat bagus buat pertumbuhan kelapa sawit. Kenapa? Karena tingkat cahaya yang masuk ke dalam lahan sawit kita itu sangat terang, dan otomatis membuat kelapa sawit kita tidak akan mengalami yang namanya stres. Karena kalau terlalu teduh di bawah kelapa sawit ya, apalagi terlalu bersombar, apalagi jarak tanam kelapa sawit terlalu rapat teman-teman, itu membuat kelapa sawit juga akan mudah stres ya. Kemudian perawatan yang ketiga adalah pemupukan. Pemupukan harus teman-teman rutin ya. Kalau di lahan yang SDBS itu pemupukannya 1 tahun 4 kali teman-teman. Itu pemupukan pupuk hambur seperti Posca, NPK, itu pupuk hambur teman-teman. Nah, di selang 2 bulan dia selingi lagi yang namanya pupuk cair. Jadi memang perawatan yang dilakukan oleh lahan tersebut, oleh bos yang punya lahan tersebut memang sangat-sangat ekstra. Dan akhirnya apa teman-teman? Hasil yang didapati dari perawatan ekstra tersebut, buah dari kelapa sawitnya tidak pernah berkurang. Kenapa? Karena semua pohon kelapa sawitnya itu buahnya keliling ya, buahnya keliling ya, tidak ada kelapa sawitnya pohonnya yang kosong buah ya. Itu jadi bukan lahan ini teman-teman ya, itu di Mamuju. Kalau sekarang Bang Aslin sudah pulang di Sulawesi Tengah, jadi ini lahan Sulawesi Tengah ya, lahan Sulawesi Tengah. Nanti Bang Aslin kapan-kapan ada waktu Bang Aslin akan buat perbandingannya ya, perbandingan lahan
Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Barat. Ya, apa sih perbedaannya? Nah, kalau Bang Asin lihat sih banyak teman-teman perbedaannya, dari tingkat buah dan lain-lain banyak. Oke, mungkin bukan itu yang kita bahas teman-teman. Yang kita bahas adalah cara meningkatkan produktivitas kelapa sawit tua. Tentunya harus ada 3 yang teman-teman lakukan. Yang pertama ya, harus teman-teman lakukan perawatan ekstra. Ya, ada 3. Yang pertama, jaga kebersihan dahan sawit. Kemudian yang kedua, jaga pelepah kelapa sawit di pruning. Kemudian yang ketiga adalah sering-sering memupuk kelapa sawit. Kalau itu teman-teman lakukan dari mulai kelapa sawit teman-teman berbuah sampai tua nanti atau di replanting nanti, ya, Bang Asin jamin buahnya akan stabil dan tidak akan pernah menurun ya. Dan harus dibarengi juga dengan jarak tanam kelapa sawit yang benar ya. Oke teman-teman, kalau ada yang berpendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini silahkan tekan tombol like-nya. Dan yang paling penting bantu channelnya Bang Asin ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Asin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.